Halo, jumpa lagi dengan Dino. Salah satu hal yang sering jadi beban pikiran saya pas waktu masih kerja in-house dulu adalah masalah transportasi. Nah, perjalanan dari rumah saya naik motor ke kantor dengan kecepatan sedang sekitar 1,5 jam. Dan rata-rata semua jalanan yang harus saya lalui jalanan yang ramai bahkan cenderung macet. Kadang ada aja kejadian di jalan yang bikin saya emosi. Ya, misalnya orang yang mainin klakson padahal lagi lampu merah, atau pas lalu lintas stuck atau nggak bisa bergerak. Ya, semua itu bisa membuat mood kita untuk mengawali kerja menjadi rusak. Tapi itu masih mending sih kalau dibanding dengan berangkat kerja dengan kendaraan umum. Naik Metro Mini atau Kopaja misalnya. Hal yang paling saya khawatirkan adalah copet. Kalau soal ngetem atau desek-desekan itu sih kayaknya udah lumrah lah ya. Namanya orang nyari duit, ya pengennya dapat sebanyak-banyaknya. Nah, pernah suatu ketika pas mau sampai di stasiun Blok M, Metro Mini yang saya tumpangi dinaiki segerombolan orang yang mungkin sekitar 6 orang. Yang dari gerak-geriknya, saya langsung bisa ambil kesimpulan bakal ada sesuatu yang gak beres nih. Pertama, dari lokasi mereka naik. Sebetulnya sudah sangat dekat dengan tujuan akhir Metro Mini itu. Jadi sebetulnya cukup jalan kaki saja mereka bisa sampai. Kedua, mereka menunjukkan gestur yang sudah saling kenal dengan sopirnya. Ketiga, sebagian mereka berdiri di pintu belakang, sebagian lagi di pintu depan. Nah, yang di bagian belakang itu mengawasi satu persatu penumpang yang ada. Dan yang saya khawatirkan ternyata benar. Ketika seorang wanita dengan tas jinjing hendak keluar melalui pintu depan, gerombolan tadi mencoba menahannya hingga sulit untuk keluar. Di saat itulah sebagian yang lainnya merogoh ke dalam tas yang dibawa si perempuan tadi, lalu mengambil barang-barang berharga yang ada di dalamnya. Sementara si wanita itu menyerit ketika tahu ia menjadi korban pencopetan atau penjamretan sebetulnya. Nah, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa karena Metro Mininya sudah berjalan menjauh. Saya yang menyaksikan peristiwa kejahatan yang terang-terangan itu terus terang gak berani berbuat apa-apa, mengingat keselamatan saya sendiri juga menjadi taruhannya. Ngomong-ngomong soal copet nih, sebetulnya bukan cuma di Metro Mini aja sih adanya, di kereta juga banyak. Tapi itu dulu, sebelum namanya berubah jadi komuter lain, seperti sekarang ini. Wah, kalau ingat gimana semerautnya kereta listrik Bogor-Jakarta dulu, saya kagum sama perubahan yang terjadi hingga bisa rapi seperti sekarang ini. Jadi sebetulnya kalau emang sebuah jabatan dipegang oleh orang yang punya kemauan untuk bekerja, sebetulnya hasilnya bisa sangat nyata dirasakan oleh masyarakat. Oke, balik lagi ke soal copet. Di kereta ini juga sama, biasanya copet nggak bekerja sendiri, tapi berkelompok. Suatu ketika saat saya naik kereta, saya berdiri di samping pintu yang terbuka. Karena memang kereta zaman dulu banyak yang pintunya nggak bisa ditutup. Saya merasakan kantong saya tuh dirogoh oleh seseorang. Untungnya saya bisa langsung refleks mengamankan dompet saya, lalu bergeser ke arah dalam, menjauhi pintu dan tersangka copet tadi. Sambil bergeser, saya berbisik pada orang yang saya lewati. Hati-hati copet tuh, sambil saya menunjuk si tersangka dengan dagu. Setelah agak menjauh, ternyata saya lihat si tersangka dan orang yang saya bisiki, ternyata mereka tuh berteman. Oh ya, kenapa saya bergerak menjauhi pintu? Karena banyak saya dengar korban pencopetan yang berdiri dekat pintu saat mereka sadar jadi korban pencopetan dan berusaha melawan, mereka akan didorong keluar dari kereta. Ngeri kan? Kalau diingat-ingat lagi pengalaman saya naik kereta zaman dulu, saya kadang geleng-geleng kepala. Kok bisa ya dulu saya melakukan hal-hal gila kayak begitu? Yang saya maksudkan hal gila adalah pernah saya dari Depok ke Pasar Minggu naik kereta dengan berdiri di luar pintu kereta yang tertutup. Saya berdiri dengan menahan tubuh dengan menekan tangan ke bagian atas. Nggak kebayang kalau jatuh, gimana jadinya. Kegilaan lainnya, saya pernah naik kereta yang sudah mulai bergerak melalui pintu sambungan antar gerbong. Tanpa memikirkan akibatnya seandainya saya terpeleset lalu jatuh. Pasti saya langsung terlindas oleh roda besi kereta tersebut. Tapi terlepas dari hal itu, kereta zaman dulu juga sebetulnya merupakan sesuatu kegilaan yang harus kita hadapi setiap hari. Bayangkan, dulu saking berdesakannya, kita nggak perlu berpegangan pada tiang yang ada di atas, karena kondisi tubuh kita tuh sudah terjepit, membuat tubuh kita tuh nggak akan terjatuh saat kereta berhenti.
Oh ya, kondisi berdesakan yang sudah seperti ikan sarden ini bukanlah puncak dari penderitaan kita, karena masih ada orang jualan yang memaksa lewat di antara himpitan manusia itu. Kondisi badan kita yang tadinya rapi, bersih, dan wangi saat sebelum berangkat menjadi bau dan lecek penuh dengan keringat saat turun dari kereta. Kondisi padat juga nggak hanya ada di dalam gerbong saja, melainkan di atap kereta juga terjadi hal yang sama. Bayangkan, orang rela bertaruh nyawa demi bisa mendapatkan tempat di kereta tersebut. Dan saat saya bilang bertaruh nyawa, itu tuh bukan cuma kiasan, melainkan sesuatu yang pernah saya saksikan terjadi tepat di depan mata kepala saya sendiri. Saat itu, kejadiannya saya lupa antara stasiun UI atau stasiun Pondok Cina. Saya sedang duduk di peron saat kereta datang dengan membawa banyak penumpang di atapnya. Saat saya melihat ke arah atap, pas tepat di saat tersebut, seseorang menyentuh listrik yang ada di atap dan dalam hitungan detik hangus mengeluarkan bau daging terbakar. Orang-orang yang duduk di sampingnya, salah satunya membawa gitar, saat melihat kejadian tersebut langsung panik dan meloncat turun. Horor, benar-benar horor. Well, tanpa mengurangi rasa hormat saya pada mereka yang mencari nafkah di dalam gerbong kereta, saya bersyukur kondisi itu nggak ada lagi di masa komuter lain sekarang ini. Bukan cuma keretanya saja yang sudah berubah, kondisi stasiunnya pun sudah jauh berbeda, sudah rapi dan tertata. Tak ada orang yang berjualan di peron-peron. Walaupun saya sangat senang dengan kondisi kereta Bogor-Jakarta yang tidak semerawut seperti dulu, tapi sebetulnya ada sesuatu hal yang saya rasa kehilangan, yaitu makan mie goreng dan gorengan yang dijual di peron stasiun kota. Entah pindah kemana pedagangnya sekarang. Oke, sampai sini dulu cerita saya kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya, untuk mendapatkan cerita-cerita lainnya.